Baik, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, seperti biasa, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran di pagi ini, di pertemuan pertama setelah kalian ikut, ya, Bapak akan mengecek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir. Kemudian seperti biasa di awal, ya, yang disebutkan namanya, kita saling berbagi atau sharing informasi terkait dengan berita atau informasi terbaru yang kalian dapatkan selama kalian di Buddha, ya, itu disampaikan. Ya, kalau memang kiranya ada peristiwa atau informasi yang menarik, boleh kalian berikan tanggapan terhadap informasi tersebut atau peristiwa. Oke ya, bisa dimulai ya. Oke. Anggraini Rahman. Ya. Baik, Anggraini, silakan dibagi informasi yang selama liburan mungkin kamu dapatkan baik dari media cetak ataupun media elektronik. Anggraini. Silakan. Ada informasi apa yang kamu dapatkan selama liburan? Kebakaran di mana? Lokasi dekat rumah kamu. Berapa ada korban jiwa? Baik, terima kasih. Ya. Kemudian Asma dua, bunga apa dari yang Bapak jangan ributnya, nak. ada informasi yang jadi perhatian nasional ya. Bagaimana kelakuan seorang ya mantu berlaku atau bertindak tidak baik terhadap mertuanya. Nah, ini yang harus yang harus kalian ambil poin pentingnya, bahwa yang namanya pendidikan agama di konteks atau di era zaman sekarang itu sangat diperlukan. Hal-hal yang kiranya bertentangan dengan agama itu sebaiknya dihindari. Ya, jadi di konteks zaman sekarang ini pendidikan agama sangat diperlukan. Makanya semakin berkembang atau semakin majunya zaman, ya kalian tidak bisa terlepas dari yang namanya pendidikan. Itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Kapanpun, dimanapun, agama tetap menjadi dasar atau fondasi dari diri kalian masing-masing. Jelas ya? Jadi hal-hal seperti itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, itu menjadi sorotan dan menjadi sorotan orang banyak dan menjadi menjadi dari berbagai media elektronik. Dan itu yang malu bukan hanya dua orang tersebut, tidak, tapi keluarga, seluruh anggota keluarga. Itu ya. Jadi harus ditanamkan pendidikan agama dalam diri kalian masing-masing. Clarissa, izin. Hanifah Khairunisa, bagaimana Hanifah? Ditemukan mayat perempuan di Bogor. Itu yang pembunuh siapa itu? Clarissa. Sorry, Hanifah. Hah? Suaminya, motifnya apa? Kontainer yang plastik hitam sama besi. Ya tadi udah dibuka lagi.
Artinya apa? Di situ lagi, ya, poin pentingnya bahwa paling tidak pendidikan agama tetap menjadi prioritas atau hal yang utama. Suami tadi ya, yang membunuh istrinya. Gimana? Tahu istrinya ada dari suaminya. Oh gitu. Jadi tidak ada. Yang membunuh siapa? Suaminya. Oke. Jadi paling tidak ya dari kasus tersebut jelas kita bisa ambil poinnya bahwa pendidikan agama tetap menjadi prioritas atau hal yang utama. Jelas ya? Paham ya? Oke. Jurianti. Bagaimana dengan Jurianti? Saya lihat di IG kalau ada Orang pria ya hanyut di sungai. Nah itu ya. Jadi poin pentingnya ya kalau kalian ingin ya berada di suatu tempat, kalian harus bisa membaca situasi dan kondisi. Kalau memang nggak juga bisa berenang, ya jangan main di sungai. Ya, sekarang kan modal nekat, nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, tapi apa? Main. Ya, nah itu yang apa? Yang terkadang terlupakan, apalagi di waktu liburan misalnya. Ya, di tempat rekreasi, nah kita harus tetap waspada. Ya, kalau memang kita itu membahayakan ya harus ditinggalkan. Oke ya. Kemudian Keisha Sihab, silakan Keisha. Meninggalnya tokoh yang menemani kita ketika waktu kecil, ya pada serial anak-anak si Unyil. Nah ini kan menjadi apa? Paling tidak kita mengenal bahwa dulu ada serial anak-anak yang diperuntukkan atau dikhususkan memang untuk anak-anak, ya, yang pengisi suaranya itu meninggal, dan bahkan kondisinya boleh kalian lihat sangat memprihatinkan. Nah paling tidak apa poinnya? Poinnya bisa kalian ambil bahwa apa? Ketika kalian memang dalam keadaan yang baik secara finansial, ya kalian harus tetap bisa apa? Hidup hemat, menyisihkan untuk masa tua dan lain sebagainya. Nah itu pembelajaran yang bisa kalian, gitu ya. Nah dari sedini mungkin kalian harus bisa apa? Hidup hemat, tabung nanti untuk biaya yang mungkin nantinya tidak terduga atau perlu beli apa, tidak harus meminta kepada orang tua. Gitu ya. Ya. Kemudian Najwa Salsabila, bagaimana Najwa? Saya melihat berita dua orang bekerja di mengalami kecelakaan kerja pembakaran. Itu perempuan atau laki-laki? Ada perempuan, ada laki-laki. Dia berjuang, ya, dia bekerja, tapi dia gugur, ya, ketika bekerja. Nah itu kan artinya apa? Dia berjuang untuk dirinya dan mungkin untuk keluarga. Ya, dan ketika dia gugur ketika bekerja, insya Allah dia mati dalam keadaan baik. Makanya segala sesuatunya diniatkan dari sekarang. Anda atau kalian pergi ke sekolah, niatkan untuk apa? Untuk belajar. Semua kembali kepada niatmu. Kalau niatmu baik, insya Allah dicatat oleh Tuhan. Oke ya? Nah itu kan banyak pembelajaran yang bisa kita. Ya. Rahma Siva, gimana Mak? saya berita tentang keuangan yang menerapkan pajak tujuannya untuk para pribadi. Ini yang menjadi headline juga berita nasional. Menteri Keuangan menetapkan pajak bagi ya pekerja yang memiliki apa? Memiliki penghasilan plus minusnya pasti tetap ada. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh
Paling tidak itu posisi kita sebagai warga negara yang baik. Gitu ya, Mak. Terima kasih. Sarah Aulia, Faisal. Silakan Sarah. Kecelakaan maut di Kuningan. Berapa korbannya, Sarah? Kurang tahu. Nah, poinnya gini, kalau kalian mengidentifikasi informasi, gunakan konsep 5W+1H. Ya, apa, dimana, bagaimana, kapan. Ya, itu kalian gunakan konsep 5W+1H yang pernah Bapak berikan. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu juga akan apa? Akan sistematis. Jadi kalau saya tanya siapa korbannya, di mana tempatnya, itu akan apa? Jelas ya? Oke, Rosi, silakan Ros. Di mana Ros? Di Jawa Tengah. Banjir terjadi sangat besar di Jawa Tengah, khususnya daerah Semarang. Ya. Nah ini sebagai bahan renungan kita. Banjir yang luar biasa besarnya terjadi di daerah Semarang. Kita nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita, maka terapkan kalau ada sampah diambil, dibuang di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan itu yang jaga kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kan gitu ya. Betul ya? Oke. Syakila. Gimana Syakila? Baru kemarin beritanya warga Cilandak Jakarta Selatan ketabrak kereta stasiun Sawah Baru. Di stasiun Sawah Baru. Ini ketika ada ya kereta atau kalian melalui jalan di perlintasan kereta api ya maka harus ketika palang itu sudah ditutup ya Anda harus apalagi kalau yang Anda harus mematuhi rambu-rambu lalu kalau tidak ya konsekuensinya seperti itu. Bisa ya? Nah ini kan luar biasa, kita mendapatkan banyak pembelajaran dari beberapa peristiwa yang kita dapat. Langsung pada Pak. Ya. Tadi kan kata berita radio bilang kecelakaan di itu apa karena perusahaan mangga penerapan juga sama Ya itu kan nanti diselidiki. Apakah nanti perusahaan itu lalai dalam menerapkan SOP atau tidak? Ya, standar operasional prosedur atau tidak? Itu tetap dalam penyelidikan polisi. Jadi kita mengikuti saja perkembangannya apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan semua aturan. Jadi kalau memang ada kelalaian berarti kesalahan ya. Oke ya. Nah, jadi poin-poin penting dari peristiwa tersebut bisa kalian ambil ya. Dan diingat dan diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai di sini jelas. Baik, kita masuk ke dalam poin pembelajaran hari ini terkait dengan bisa kalian lihat teks negosiasi. Ya, teks negosiasi. Hari ini kita akan mempelajari teks negosiasi. Kalau sebelum liburan yang lalu ya, kita sudah mempelajari satu jenis teks. Ada yang masuknya teks apa? Teks hikayat. Teks hikayat termasuk ke dalam prosa lama, ya. Kemudian untuk hari ini kita akan dihadapkan pada satu jenis teks lain, yakni teks negosiasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, ada dua paling tidak. Ya. Yang pertama nanti kalian diminta untuk bisa menyusun teks negosiasi jual beli secara ya. Yang kedua, nantinya kalian atau siswa bisa untuk mempresentasikan ya teks negosiasi jual beli secara nah, paling tidak ada dua tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, jelas ya? Paham ya? Jadi menulis teks negosiasi kemudian mempresentasikannya.
Sampai di sini jelas? Oke. Kalau jelas, kita beralih ke poin berikutnya. Nah, sekarang Bapak tanya kita nih. Kita fokuskan pada istilah negosiasi. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar istilah negosiasi itu, ya, memiliki makna apa sih sebetulnya? Silakan. Tawar menawar. Ya. Negosiasi secara sederhana bisa kita artikan sebagai kegiatan tawar menawar. Ya. Itu poin yang disampaikan oleh Hanifah. Bagus. Ya. Nah, poin berikutnya atau pertanyaan berikutnya, di mana kalian bisa menemukan kegiatan atau proses tawar menawar tadi? Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pasar, Pak. Oke, Najwa. Di mana Najwa? Di pasar. Ini jelas. Ilustrasi yang saya sampaikan di awal, itu jelas proses tawar-menawar atau jual-beli terjadi di lingkungan pasar. Itu ya Najwa ya? Oke, good. Bagus. 100. Ya, paling tidak kita bisa mendapatkan proses tawar-menawar atau kegiatan tawar-menawar itu di pasar. Nah, sekarang Bapak perluas lagi. Apakah hanya konteksnya di pasar saja kita bisa menemukan kegiatan tawar-menawar? Silakan, yang ingin menyampaikan pendapat. Dalam kegiatan lain kita bisa menemukan proses tawar-menawar, kegiatan tawar-menawar. Ada? Salah, silakan. Di mana Sarah? Yang keras suaranya? Lewat handphone. Konteksnya pada kegiatan apa di handphone? Selain jual beli. Yang disampaikan oleh Sarah tadi terkait dengan penawaran barang atau jasa, itu juga bisa dimasukkan ke dalam negosiasi. Dalam hal bisnis atau usaha, apakah kegiatan negosiasi itu ada? Ada ya. Dalam menyelesaikan konflik atau masalah, negosiasi itu diperlukan nggak? Perlu. Bahkan kalau di hubungan antar negara itu biasanya deal-deal tertentu ada dilakukan dengan cara apa? Dengan cara proses negosiasi. Jelas ya? Paham ya? Jadi kata kunci dari negosiasi itu tawar-menawar. Sampai di sini jelas? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan bentuk kelompok belajar. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan disesuaikan ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Silakan. Yuk, silakan. Sudah? Baik, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini 3. Ini kelompok 2. Oke, sip. Ya, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang
karena kita sudah mendapatkan kata kunci dari negosiasi itu adalah tawar-menawar, ya, Bapak akan perlihatkan satu bentuk negosiasi. Ya, silakan kalian amati, mohon diperhatikan ya, kalian amati videonya dengan baik, ya. Kemudian nanti kalian coba identifikasi. Kalau di dalam negosiasi itu unsurnya terdiri dari apa saja, gitu. Minimal itu dulu, ya, unsurnya, ya, atau hal yang pokok dalam teks dalam negosiasi itu ada apa saja. Jelas ya? Bapak putar sebanyak 2. Oke, siap? Oke.
Baik, sudah melihat ya bagaimana proses negosiasi itu terjadi, itu ya. Sudah ada gambaran? Oke. Sekarang yang perlu Bapak cross check terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama, apakah di dalam kegiatan tersebut terjadi tawar-menawar? Saya ulangi atau Bapak ulangi. Apakah di dalam kegiatan tersebut terjadi proses tawar-menawar? Oke, satu, bahwa kita mendapatkan poin bahwa terjadi kegiatan proses tawar-menawar. Ya, paling tidak itu. Berarti sesuai dengan tadi ya, yang pertama bahwa teks negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar. Poin yang kedua, ya, yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam kegiatan tersebut ada partisipan yang terlibat? Ada partisipan yang terlibat? Oke, ada atau tidak? Ada. Betul, bagus. Ada partisipan atau orang yang terlibat. Partisipan itu sama dengan orang yang terlibat di dalam proses negosiasi tersebut. Dicatat itu ya, poin-poin pentingnya, bahwa negosiasi terjadi tawar-menawar. Dalam negosiasi ada partisipan atau orang yang terlibat. Tadi kalau kalian lihat itu ada pembeli dan penjual. Oke, sekarang yang ketiga, kita simpulkan lagi, ada unsur apa sih di dalam negosiasi itu? Siapa yang ingin mengutarakan pendapat? Silakan. Tawar-menawar nanti sudah, partisipan sudah. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Hanifah? Ada pendapat? Tidak ada. Dari kelompoknya Sarah? Tidak ada. Dari kelompok